Kasus kematian seorang pemuda asal Aceh bernama Imam Mashkur menjadi sorotan publik. Imam dikabarkan diculik dan disiksa oleh oknum pas pampres hingga meninggal dunia. Seorang saksi berinisial B menyatakan bahwa Imam dibawa secara paksa oleh oknum TNI yang tergabung dalam pas pampres. Namun warga yang menyaksikan kejadian itu tak berkutik lantaran pelaku mengaku membawa surat tugas. Kasus kematian yang dialami pemuda Aceh Imam Mashkur tengah menyita perhatian publik. Imam dikabarkan diculik dan disiksa oleh oknum pas pampres hingga akhirnya nyawanya tak terselamatkan. Tak hanya disiksa hingga tewas, beredar video yang menerangkan bahwa pelaku meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai tebusan untuk melepaskan Imam. Sebelum Imam Mashkur diculik dan akhirnya tewas, pada Sabtu 12 Agustus 2023 lalu Imam masih terlihat berada di toko tempat ia bekerja. Imam diketahui merupakan karyawan toko kosmetik di Jalan Sandratek, RT 2 RW 6, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Tribuntangerang.com sempat mendatangi toko tempat Imam bekerja pada Senin 28 Agustus 2023. Tampak kondisi toko tengah ditutup dengan 2 buah gembok. Tak banyak saksi yang berani terang-terangan usai mengetahui fakta penculikan berupa oknum dari aparat. Namun salah satu saksi inisial B berusia 40 tahun menyebutkan penculikan terjadi di sore hari. B yang tengah sholat sempat mendengar kata-kata rampok. Ia dan warga sekitar pun sempat ke lokasi dan melihat langsung Imam dibawa. B pun mengaku ia sempat memvideokan detik-detik penculikan Imam Mashkur. Namun ia menghapusnya karena takut ketika mengetahui bahwa yang membawa paksa Imam saat itu merupakan oknum aparat. B mengaku ketakutan ketika pelaku penculikan mengaku membawa surat tugas. Saksi B pun masih mengingat ciri-ciri pelaku. Ia mengungkapkan ketika pelaku tidak memakai seragam, satu diantaranya berperawakan tinggi dan satu orang lainnya pendek dan selebihnya berperawakan sedang. B menjelaskan pria yang berperawakan pendek masuk ke dalam toko menggunakan masker, sementara 2 pelaku lainnya tidak. Selain 3 pelaku yang menerobos masuk ke toko tempat Imam bekerja, saksi menjelaskan ada pula yang di dalam mobil. B mengatakan pelaku juga sempat membentak tukang parkir yang sehari-harinya bertugas di sana. B sendiri tak bisa berbuat banyak usai pelaku mengaku membawa surat tugas, meskipun sempat merasa janggal, B takut untuk tahu lebih dalam lagi. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian, mereka hanya bisa melihat, tak ada yang berani bertanya apalagi bertindak ketika pelaku mengaku membawa surat tugas. Demikian informasi terkini Syeda Ralon, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.